Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas tentang sebab-sebab atau tanda-tanda di mana Allah Subhanahu wa taala berpaling dari hambanya ya. Dalam Islam dikenal dengan ada dua perkara. Yang pertama disebut dengan taufiq, yang kedua disebut dengan al-khidlan ya. Adapun at-taufiq yaitu Allah Subhanahu wa taala memberi pertolongan kepada hambanya, membimbing hambanya sehingga hambanya menuju kepada kebaikan, dijauhkan dari keburukan-keburukan. Adapun sebaliknya al-khidlan, khadalahu Allah, yaitu Allah meninggalkan hambanya, maksudnya Allah tidak menolongnya, Allah membiarkannya, Allah berpaling darinya ya. Ini dua perkara yang harus kita pahami ya. Adapun yang pertama at-taufiq ya, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala ya, atau kita kenal dengan hidayatut taufik ya, maka adalah perkara yang sangat penting bagi kita, karena kalau kita tidak dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan bisa meraih kebaikan. Dan kalau kita tidak dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan sangat mudah terjerumus dalam penyimpangan, dalam kemaksiatan. Oleh karenanya hal ini dinyatakan oleh Allah kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Isra kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaula an thabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila." Kalau bukan kami mengkokohkan engkau wahai Muhammad, laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Sungguh kau hampir-hampir condong kepada mereka dengan kecondongan yang sedikit. Hal ini kenapa? Karena rayuan-rayuan manis dari orang-orang Quraisy kepada Nabi sangat hebat. Mereka datang berulang-ulang merayu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, memberi tawaran-tawaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tawaran-tawaran mereka logis, masuk akal ya. Makanya kalau Allah tidak kasih bimbingan, Nabi akan goyang ya. Dan Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Walaula an tsabbatna." Kalau bukan karena kami yang mengkokohkan engkau wahai Muhammad, laqad kita tarkanu ilaihim. Sungguh kau hampir-hampir condong kepada mereka syai'an qalila, itu dengan kecondongan yang sedikit. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam aja butuh untuk dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana lagi dengan kita? Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah yang tidak pernah merasa tidak butuh kepada Allah sekejap pun. Selalu dia merasa butuh kepada Allah dalam kondisi apapun. Makanya kita dapati Nabi mengajarkan untuk berdoa dalam segala hal. Minimal mengucapkan bismillah dengan menyebut namamu, yaitu kalimatul isti'anah. Maksudnya Allah, aku mohon pertolongan. Minimal dalam melakukan apa-apa kita mengucapkan bismillah. Belum lagi doa-doa yang Nabi mengajarkan dari keluar rumah ya, sampai masuk rumah, sampai mau tidur. Begitu banyak doa yang Rasulullah SAW ajarkan, Rasulullah SAW baca ya, agar kita senantiasa mengharapkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya dalam suatu doa Nabi SAW mengatakan, "Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghits fa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain." Ya Hayyu ya Qayyum, wahai zat yang maha hidup. Kemudian ya Hayyu ya Qayyum, yaitu zat yang maha tegak dengan sendirinya dan juga menegakkan yang lainnya. Bi rahmatika astaghits, dengan rahmatmu aku mohon pertolonganmu. Fa aslih li sya'ni kullah. Apa pertolongan yang diharapkan oleh Nabi? Faslih li sya'ni kullah, ya Allah, perbaikilah segala urusanku seluruhnya tanpa terkecuali. Wala takilni nafsi tarfatain, dan jangan kau biarkan aku bersandar kepada diriku meskipun hanya sekejap mata. Wala aqalla min dzalik, dan lebih kurang dari itu pun tidak ya. Pokoknya sedikit pun, sekejap pun ya, sekejap mata pun jangan kau biarkan aku bersandar kepada diriku sendiri, tapi ambillah urusanku dan luruskanlah segala urusanku. Dan ini menunjukkan kalimat yang benar-benar mengharapkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, ya. Makanya kata Nabi, fa aslih li sya'ni kullah, ya, perbaikilah urusanku seluruhnya. Dan kita urusan kita banyak. Urusan kita dalam menuntut ilmu, urusan kita dalam berdakwah, urusan kita dengan anak-anak kita, urusan kita dengan istri kita, urusan kita dengan suami kita, urusan kita dengan orang tua kita, ya, dengan kakak dan adik kita, dengan tetangga kita, dengan pegawai kita, dengan bos kita. Kita butuh bimbingan. Kita enggak tahu mana yang terbaik buat kita. Makanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, fa aslih li sya'ni kullah.
luruskan segala urusanku. Wala takilni nafsi tarfatan. Jangan kau biarkan aku bersandar kepada diriku. Siapa yang dibuat bersandar kepada dirinya, pede dengan dirinya, maka dia telah bersandar kepada suatu yang sangat lemah. Ya, kita manusia penuh dengan kelemahan, penuh dengan kelalaian, ya, penuh dengan kekhilafan, penuh dengan keteledoran. Ya. Mau serahkan urusan kepada kita, kita ini siapa? Oleh karenanya, taufik adalah seorang selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin orang bersandar selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kuat taufik Allah kepadanya, semakin kuat Allah membimbingnya, ya. Semakin kuat Allah membimbingnya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karenanya disyariatkan zikir dan doa, dan juga disyariatkan salat istikharah, ya. Kenapa? Karena kita menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Ya Allah, aku menyerahkan urusanku kepada ilmumu, aku menyerahkan urusanku kepada kekuatanmu, ya. Aku mohon pertolonganmu. Sesungguhnya kau yang berkuasa, aku tidak berkuasa apa-apa. Engkau yang mengetahui, aku tidak mengetahui apa-apa. Innaka anta 'allamul ghuyub. Engkau yang mengetahui hal yang gaib. Itu benar-benar penyerahan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara agar Allah senantiasa membimbing kita, yaitu kita berusaha senantiasa melaksanakan perkara-perkara sunnah, ya, melaksanakan perkara-perkara sunnah sampai Allah mencintai kita. Kalau Allah sudah mencintai hambanya, Allah akan bimbing dia dalam segala urusan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis al-Qudsi, dalam hadis Qudsi dalam Sahih Bukhari yang dikenal dengan hadisul wali, hadis tentang wali. Allah menyebut tentang sifat-sifat wali, di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bin nawafili hatta uhibbah." Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara sunnah sampai aku mencintainya. Ya, perkara wajib sudah dikerjakan. Namun sang hamba tidak cukup dengan perkara wajib. Dia ingin, kalau bahasa kita, cari muka kepada Allah, ingin diperhatikan oleh Allah. Ya, ingin diperhatikan oleh Allah, maka dia mendekatkan dirinya kepada Allah dengan perkara-perkara sunnah. Wala yazalu abdu, senantiasa terus menerus dia dekatkan dirinya kepada Allah dengan perkara-perkara sunnah. Kata Allah, hatta uhibbahu, sampai aku pun mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintai seorang hamba, apa kata Allah? Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku menjadi pendengarannya yang dia dengar dengan pendengarnya tersebut. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, aku menjadi penglihatannya yang dia melihat dengan penglihatan tersebut. Wa yadahu allati yabtishu biha, aku menjadi tangan yang dia memukul dengan tangannya tersebut, atau dia memegang dengan tangannya tersebut. Wa rijlahu allati yamshi 'alaiha, aku akan menjadi kakinya yang dia berjalan dengan kaki tersebut. Dalam riwayat yang lain, ya, wa lisanahu alladhi yantiqu bihi, aku menjadi lisannya yang dia berbicara dengan lisan tersebut. Wa qalbahu alladhi yaqilu bihi, aku menjadi kolbunya yang dia berfikir dengan kolbunya tersebut. Para ulama mengatakan sepakat, maksud dari hadis ini yaitu Allah membimbing dia sehingga pandangannya terbimbing karena Allah menjadi pandangannya, pendengarannya terbimbing karena Allah menjadi pendengarannya, gerakannya terbimbing, langkah kakinya terbimbing, lisannya terbimbing ketika ingin berucap, berkata-kata, hatinya terbimbing ketika ingin berfikir, tidak sembarang dia berfikir, ya, karena dia telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hamba yang sempurna, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karena jika seorang kemudian tidak betah kalau mendengar hal yang haram, tanda Allah telah beri bimbingan kepada dia. Kalau seorang merasa gelisah melihat yang haram, dia tidak merasa lezat, dia merasa gelisah, ya, melihat aurat wanita yang tidak halal baginya, ini tanda dia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau dia tidak berbicara sembarang, tidak asal ngomong, dia selalu berfikir apa yang hendak dia ucapkan, ya. Dia berfikir berkali-kali apakah ini maslahat atau tidak dalam ucapannya, tidak asal mengeluarkan apa yang terbetik dalam hatinya, berarti Allah telah membimbing lisannya. Wa lisanahu alladhi yantiqu bihi, Allah menjadi lisan yang dia berbicara dengan lisan tersebut. Kalau hatinya tidak sembarang berfikir, selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, berfikir tentang kebaikan, berfikir tentang bagaimana cara berdakwah, berfikir bagaimana berbakti kepada orang tua, berfikir bagaimana mendidik anak, berfikir bagaimana mendidik istri, bagaimana caranya menyenangkan suami, ya. Yang dia pikirkan selalu kebaikan, berarti hatinya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hani'an, sungguh bahagia orang yang seperti ini, dia selalu di bawah
bimbingan Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau dia melakukan kebaikan, maka dia semangat dan dia bahagia, menunjukkan dia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dhayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang Allah inginkan hidayah baginya, itu Allah bimbing dia. Allah beri taufik kepadanya. Yashrah sadrahu lil Islam, maka hatinya menjadi lapang untuk Islam. Kebaikan hatinya lapang. Dia lapang kalau pengajian, dia lapang kalau baca Quran, dia lapang kalau ada membantu orang susah. Hatinya tidak berat. Ini tanda bahwasanya dia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita bosan-bosan tadi membaca doa ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits fa aslih sya'ni kullahu wa la takilna ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, janganlah kau biarkan luruskan segala urusanku, dan jangan kau biarkan aku berserah diri kepada kau, serahkan diriku kepada diriku sendiri ya. Jangan kau serahkan diriku kepada diriku sendiri, karena diriku sangat lemah. Kita tahu bagaimana lemahnya diri kita. Dan jangan lupa terus berdoa, doa yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang bolak-balikkan hati manusia, tegarkanlah hatiku di atas agamamu ya. Taib, itu yang disebut dengan taufik dan tanda-tanda seorang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dia tidak sembarang melihat, dia tidak sembarang mendengar, dia tidak sembarang berucap, tidak ceplas-ceplos mulutnya ya. Dia tidak sembarang melangkahkan kakinya ya. Dia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya lawan dari taufik adalah al-khidlan. Al-khidlan yaitu Allah Subhanahu wa taala meninggalkan hambanya. Atau al-i'rad, Allah berpaling dari hambanya. Yaitu Allah tidak menolong dia saat dia memerlukan pertolongan. Allah tidak membimbing dia, Allah biarkan dia ya tenggelam dalam kemaksiatan ya. Allah biarkan dia ya. Kalau di antara sebab untuk meraih taufik dari Allah Subhanahu wa taala adalah bersandar kepada Allah, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, selalu merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka sebaliknya, sebab daripada al-khidlan, sebab Allah berpaling dari kita, Allah meninggalkan kita, adalah kita tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab utama. Akan saya sebutkan beberapa sebab-sebab yang menunjukkan bahwasanya seorang telah ditinggalkan oleh Allah atau sebab Allah meninggalkan dia. Namun sebab-sebab tersebut bisa kita simpulkan pada satu, yaitu ketika hati kita tidak bergantung kepada Allah, maka saat itulah kita ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, "Man 'allaqa syai'an wukila ilaihi." Barang siapa yang menggantungkan sesuatu, maka dia akan dibuat bertawakal kepada sesuatu tersebut. Hadis ini berkaitan tentang jimat. Seorang pakai jimat, ya, maka berarti dia meninggalkan Allah. Dia tidak bertawakal kepada Rabbul Alamin. Dia tidak bertawakal kepada zat yang idza arada asyai'an an yakul lahu kun fayakun. Zat yang kalau menghendaki sesuatu tinggal mengatakan jadi maka jadilah. Dia tinggalkan itu semua, dia bertawakal kepada benda. Kalau dia sudah bertawakal kepada benda, lihat apa yang terjadi, maka Allah buat dia semakin bertawakal kepada benda tersebut. Man 'allaqa syai'an wukila ilaihi. Barang siapa yang bergantung pada sesuatu akan dibuat hatinya terikat kepada benda tersebut. Padahal tidak punya pengaruh apa-apa. Makanya lihat orang kalau pakai jimat, kecanduan. Kalau dia tidak bawa jimat, dia tidak pede. Misalnya dia mau dagang, kalau jimat pelaris yang ketinggalan, dia akan pulang. Beda dengan orang yang saleh. Kalau orang saleh keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Subhanallah. Doa yang sangat indah. Dengan nama Allah aku memohon pertolongan. Tawakkaltu, aku bertawakal kepada Allah. Aku serahkan urusanku kepada Allah. Aku ini siapa? Di depan kita di keluar rumah banyak sekali hal yang tidak kita duga. Ada keburukan, ada kejahatan, ada penipuan di depan kita banyak. Nah, kita mengatakan Bismillahi tawakkaltu. Jangan pernah lupakan doa ini keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Aku bertawakal kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada haul, tidak ada kuwah kecuali dengan Allah. Apa itu haul? Haul itu perubahan dari satu kondisi-kondisi yang lain. Namanya haul, tahawul, berpindah dari keburukan menjadi kebaikan, dari ketakutan menjadi keamanan, dari sakit menjadi sehat. Semua perubahan tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wala quwwah, dan tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat yang sangat agung yang menunjukkan tawakal seorang kepada Allah Subhanahu
wa taala. Itu merupakan sebab taufik. Kalau orang baca itu, baca doa keluar rumah, maka dikatakan hudita, ya, wukita, kau akan diberi petunjuk, kau akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bayangkan kalau orang keluar bawa jimat. Tawakalnya harus sama jimat. Kalau dia enggak bawa jimat, dia enggak pede. Dan subhanallah bikin dia bertawakal kepada jimat. Makanya betapa banyak orang kalau sudah bertawakal kepada suatu, kita mau jelasin susah. Kenapa? Hatinya sudah terpikat pada suatu tersebut. Kenapa? Sebagai balasan dari Allah kepada dia. Ketika dia meninggalkan Allah, maka dia dijadikan terpikat kepada sebab yang lemah tersebut. Sudah terbukti. Siapa yang terikat dengan dukun, sudah dia gandrung dukun tersebut. Meskipun dukun tersebut sering salah, tapi dia menggandrungi dukun tersebut. Mau diapain? Hatinya sudah terkena hukuman. Wukila ilaihi, menjadi tawakal kepada hal tersebut. Dan makanya di antara sebab seorang ditinggal oleh Allah ketika dia bertawakal, hatinya dia gantungkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita bicara misalnya zaman sekarang di masa pandemi, ya. Kita ada ikhtiar, ya. Oleh karenanya di antara kesalahan disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika seorang berusaha melakukan sebab ikhtiar tetapi tawakalnya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kadang menimpa sebagian kita, ya. Contoh sederhana, misalnya dia ke dokter. Dia berobat. Dia lupa bahwa yang menyembuhkan adalah Allah sehingga tawakalnya kepada dokter tersebut. Ini ada nilai syirik kecil seperti ini, ya. Ini berarti dia lupa kepada Allah. Dia dibuat bersandar kepada dokter tersebut. Sama ketika seorang bekerja pada atasan. Dia bersandar seakan-akan rezeki dia berasal dari bosnya. Padahal enggak. Bos itu hanya perantara. Allah yang kasih rezeki kepada kita lewat bos tersebut. Sebagaimana anak kita dapat rezeki lewat kita. Bukan kita penentu rezekinya. Kita hanya sebab. Yang menentukan akibat adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan di masa pandemi kita ikhtiar. Kita berusaha semaksimal mungkin, pakai masker misalnya, jaga jarak, ya, berusaha menjauhi tempat kerumunan misalnya, ya. Segala kita lakukan, tapi jangan sampai kita bertawakal kepada sebab-sebab, ya, ikhtiar tersebut. Kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ada katanya ada obat, ada vaksin dan yang lainnya. Ingat, jangan bertawakal kepada vaksin tersebut. Jangan kita menganggap ada vaksin selesai, jangan. Enggak. Tidak boleh begitu. Benar, meskipun nanti benar gara-gara vaksin semua selesai, tidak, tapi kita bilang yang menyelesaikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita bersandar kepada sebab. Kapan kita bersandar kepada sebab, berpaling dari Allah, Allah akan meninggalkan kita. Dan ini sangat jelas contoh bagaimana gara-gara seorang mengikatkan hatinya kepada selain Allah, maka dia akan dihukum dengan terikat kepada sesuatu makhluk, sesuatu benda tersebut, ya. Apalagi kalau sudah terjerumus dalam syirik akbar. Dalam surat Al-Isra kata Allah Subhanahu wa taala, "La taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannam fataq'uda maluman makhdhula." Kata Allah, "La taj'al ma'allahi ilahan akhar." Jangan kau jadikan bersama Allah sembahan yang lain, fataq'uda maluman makhdhula. Kau akan menjadi tercela, makhdhula, dan ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sebab terbesar yang buat orang ditinggal oleh Allah karena kesyirikan yang dia lakukan. Bayangkan orang pergi kemudian minta kepada penghuni kubur, hatinya benar-benar terikat kepada penghuni kubur tersebut sampai dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sering sampaikan analogi ini agar dipahami oleh kawan-kawan. Misalnya, saya sering sampaikan hal ini. Misalnya ada seorang ingin minta kepada presiden, dia tahu presiden ini sulit, ya. Ada seorang presiden sulit untuk ditemui. Kalau minta mungkin presidennya galak, tidak dikabulkan. Tapi kalau lewat menterinya, kalau menterinya oke, presidennya akan ACC. Sehingga keputusan presiden dipengaruhi oleh menteri ini karena menteri punya hubungan baik sama presiden. Karena seorang tahu kalau presiden langsung susah, maka dia pergi kepada menteri. Ketika datang kepada menteri yang dia rayu menterinya, "Pak Menteri, tolong dong Pak Menteri." Kata menteri, "Enggak, Pak Menteri." Karena dia tahu kalau menteri bilang oke, maka oke. Dia tolong, dia merengek-rengek, dia menangis-nangis, mohon kepada menteri. Ketika itu lihat hatinya sebenarnya tidak bertawakal kepada presiden, tapi kepada menteri hatinya dia bertawakal. Seakan-akan menteri memegang kunci, kapan menterinya oke, presiden tinggal ACC. Dan itu gambaran kesyirikan sederhana.
Ketika seorang pergi ke kuburan, kemudian minta kepada kuburan wali, minta kepada kuburan sunan atau kuburan nabi, maka hati mereka terpikat kepada sebab tersebut. Seakan-akan semua keputusan di tangan wali, sehingga bisa jadi dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bahayanya kesyirikan. Ya, menjadikan wasilah-wasilah yang tidak syar'i antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga benar-benar hatinya terpikat bukan kepada Allah, bahkan kepada menteri tersebut atau kepada wali tersebut, ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, la taj'al ma'allahi ilahan akhar, jangan kau menjadikan sesembahan selain Allah, fataq'uda maluman madhura, maka kau akan tercela dan kau akan ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab seorang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah riya, ya. Orang riya ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika dia beramal soleh bukan karena Allah. Dia melakukan amal soleh karena bagaimana penilaian masyarakat kepada dia, bukan karena penilaian Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini, ya, dibuat dia terbuai dengan seperti itu, riya. Dia menjadi berlezat-lezat dengan riya. Mau dinasihati sulit. Dia lezat, dia tentram, dia bahagia, syahwat tersembunyi dalam dirinya terpuaskan, ya, karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan riya dan semisal dengan syahwatun khafiyah, syahwat tersembunyi. Terpuaskan dia. Dan dia terbawa terus ke situ, ya, terbawa. Hatinya benar-benar condong dengan suka dengan riya, dia nyaman tentram dengan riya. Ya, Allah tinggalkan dia. Allah tinggalkan dia. Makanya hati-hati ikhwan, kalau kita beramal soleh jangan kita sengaja untuk riya. Kalau ternyata terbetik dalam hati kita riya, segera kita lawan. Jangan kita tentram dengan riya tersebut. Adapun kita sengaja pencitraan, sengaja riya, sengaja memamerkan, sengaja benar-benar kita cari pengakuan masyarakat, pengakuan manusia, maka bisa jadi hati kita dipalingkan dan Allah meninggalkan kita. Wal iyadzubillah. Ya, ini kenapa? Karena riya adalah bentuk ketidakpedulian kepada Allah, kepedulian terhadap sebab, ketergantungan kepada sebab. Dia beramal soleh kalau dipuji, kalau enggak dia berhenti, kalau pujiannya berkurang dia malah mutung, ya. Berarti orientasinya, ketergantungannya kepada pujian masyarakat, bukan kepada Allah. Maka dia ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda seorang ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala, atau sebab seorang bisa ditinggal oleh Allah, Allah berpaling darinya, adalah ujub, ya. Ujub. Seharusnya ketika seorang diberi karunia, maka dia mengatakan hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur, sebagaimana perkataan Nabi Sulaiman, ini adalah karunia dari Allah untuk mengujiku, aku ini bersyukur atau aku kufur, ya. Dan itu Nabi Sulaiman ucapkan ketika didatangkan singgasana Ratu Bilqis dalam waktu yang singkat, dihadirkan di hadapan dia, ya. Istaqarra indahu, tatkala sudah hadir di hadapan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman memuji Allah, berkata, "Hadza min fadli rabbi." Ini semua dari karunia Allah. Ya, bisa terhadirkan singgasana Ratu Bilqis dalam waktu yang singkat bukan karena kehebatanku, bukan karena kehebatan anak buahku, itu semua sebab. Langsung dia sandarkan segala kenikmatan kepada Allah. Hadza min fadli rabbi, ini dari karunia Rabbku. Bahkan dia ingatkan, dia beluani, karena ini untuk mengujiku. Ashkuru am akfur, aku berterima kasih, bersyukur atau aku kufur. Sebaliknya, lihat Qarun. Ya, sebagaimana sudah kita jelaskan dalam banyak kisah. Qarun ketika ditanya tentang nikmat yang dia dapatkan dengan sombongnya, dengan angkuhnya, dia mengatakan, ya, innama utituhu ala ilmin indi. Sungguhnya aku ini mendapatkan karunia ini karena ilmu yang aku miliki. Karena ilmu yang aku miliki. Orang yang ujub, sungguhnya dia ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia meninggalkan Allah? Seharusnya dia tahu hanya Allah yang buat dia berhasil, Allah yang buat dia bisa sukses. Kemudian dia bilang, enggak, itu karena saya. Dia sandarkan keberhasilannya, kesuksesannya kepada dirinya, berarti dia meninggalkan Allah, dan itu sebab Allah meninggalkan dia. Makanya orang kalau ujub, berkembang ujub tersebut, ujub jadi sombong, semakin parah. Dan Allah kasih istidraj tanpa dia sadari. Kata Allah, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami ulur dia, membuat dia semakin parah tanpa dia sadari. Betapa banyak orang terjerumus dalam kesesatan demi kesesatan tanpa dia sadari. Awalnya dengan ujub, sombong, angkuh, terus dia terbawa tanpa dia, semakin dia terpuruk tanpa dia sadari. Semakin terpuruk, dia merasa sesuatu yang natural. Padahal ini skenario dari Allah membuat dia semakin jauh tanpa dia sadari. Kadang kita lihat orang, kenapa dia semakin parah, ya?
Kenapa kok tambah tahun tambah parah? Ya kenapa? Dia dijulurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dijulurkan Allah, dan susah dia mau sadar ini teguran, enggak terbetik dalam benaknya itu teguran. Kenapa? Dia tinggalkan Allah Subhanahu wa taala, biarkan dia semakin parah. Allah tinggalkan semakin parah. Makanya Allah mengatakan di antara nama-nama Allah Latif. Latif itu apa? Allah Maha Lembut. Maha lembut dalam mengantarkan kebaikan kepada seorang hamba, dan juga Allah lembut tatkala menggiring seorang hamba kepada keburukan. Allah biarkan dia. Tidak bisa lihat Nabi Yusuf alaihissalam ketika dibawa dari kebaikan satu kebaikan berikutnya, pelan-pelan dari dilempar dalam sumur, kemudian begini pelan-pelan terus dipenjara, dirayu di penjara sampai akhirnya jadi bangsawan Mesir. Yusuf mengatakan inna rabbi latif. Sungguhnya Rabbku Maha lembut, ya. Maka hati-hati ikhwan, kapan antum ujub, antum siap-siap ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Segera istighfar. Kita ini siapa, ya? Kita ini siapa yang kita banggakan, ya? Maka kalau kita sadar kita ini penuh dengan kekurangan, semuanya karunia Allah, maka kita istighfar. Kita bilang hadza min fadli rabbi, semuanya dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bilang masya Allah antum kok bisa begini, hadza min fadli rabbi, langsung bilang ini dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya ini siapa? Ya. Taib, ini di antara hal yang tanda atau sebab seorang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya.